Halo teman semua, kembali lagi di channel saya Yasinta Tambu Bolon. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Pengertian penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah suatu bentuk penjualan dengan penyerahan barang oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Sementara hak kepemilikan atas barang tersebut masih ditahan atau dipegang oleh si pemilik sampai barang tersebut terjual. Di penjualan konsinyasi, kita akan mengenal dua pihak. Yang pertama adalah konsinyor, pihak yang menitipkan barang, sering disebut juga dengan pengamanat atau penitip. Yang kedua adalah konsinyi, pihak yang dititipkan barang, sering disebut juga dengan komisioner. Ciri-ciri penjualan konsinyasi. Ada 4 ciri-ciri penjualan konsinyasi. Yang pertama, hak milik atas barang. Pelaksanaan penjualan konsinyasi dimulai dengan penyerahan fisik barang konsinyasi oleh konsinyor kepada konsinyi. Penyerahan fisik barang bukan berarti hak kepemilikan barang berpindah. Hak kepemilikan barang akan berpindah dari konsinyor apabila konsinyi berhasil menjualkan barang tersebut kepada pihak ketiga atau pembeli. Yang kedua, biaya penjualan. Walaupun yang menjual barang adalah konsinyi, namun semua biaya kegiatan penjualan barang konsinyasi ditanggung oleh konsinyor. Ini sudah ditetapkan pada kontrak perjanjian. Yang ketiga, barang yang tak terjual. Akan ada jangka waktu barang konsinyasi dititipkan kepada konsinyi. Bila jangka waktu barang tersebut berakhir atau barang tersebut tidak terjual, maka barang akan dikembalikan kepada konsinyor tanpa pembebanan biaya oleh konsinyi. Terakhir, harga jual barang konsinyasi. Harga jual barang konsinyasi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh konsinyor. Oleh karena itu, konsinyi tidak dapat mengganggu-gugat atau merubah ketetapan harga yang telah dibentuk. Metode akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Ada 2 metode akuntansi yang dipakai untuk penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah metode terpisah. Dalam metode terpisah, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau lainnya. Sehingga pada akhir periode, perusahaan akan mengetahui laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan mana yang diperoleh dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Yang kedua adalah metode tidak terpisah. Dalam metode tidak terpisah, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau lainnya. Sehingga perusahaan tidak dapat mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan dari penjualan barang konsinyasi dan laba atau rugi yang dihasilkan dari penjualan lainnya. Metode terpisah terbagi atas 2. Yang pertama, metode terpisah untuk pengamanat atau konsinyor. Pengamanat akan menjurnal saat menitipkan barang ke komisioner atau konsinyi dan menerima laporan konsinyasi serta uang dari pihak komisioner atau konsinyi. Transaksi-transaksi yang didebit adalah saat mengirimkan barang ke komisioner atau rekening barang konsinyasi atau consignment out. Yang kedua, biaya pengiriman barang ke komisioner. Yang ketiga, biaya komisi. Yang keempat, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner tetapi diganti oleh pengamanat. Sedangkan transaksi-transaksi yang dikredit adalah saat mencatat pendapatan konsinyasi, laba konsinyasi, saat menerima laporan tentang hasil penjualan barang konsinyasi atau rekening barang konsinyasi atau consignment out. Di sini kita bisa melihat bahwa consignment out atau rekening barang konsinyasi ada di sisi debit maupun di sisi kredit. Yang kedua, metode terpisah untuk komisioner atau konsinyi. Konsinyi akan menjurnal saat menjual barang konsinyasi, mengeluarkan biaya-biaya terkait penjualan barang konsinyasi, mencatat pendapatan komisi, dan pengiriman uang ke pengamanat atau konsinyor. Transaksi-transaksi yang didebit adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi tetapi akan diganti oleh konsinyor. Yang kedua, pendapatan komisi yang belum diterima. Yang ketiga, melaporkan penjualan konsinyasi kepada pengamanat. Dan yang terakhir, membayar uang kepada konsinyor. Transaksi-transaksi yang dikredit adalah pendapatan konsinyasi hasil penjualan barang komisi atau disebut dengan consignment in. Di sini kita bisa lihat consignment in atau pendapatan konsinyasi hasil penjualan barang komisi ada di sisi debit maupun kredit. Contoh soal,
Toko Leon membuat perjanjian konsinyasi dengan Toko Clara untuk menjualkan 20 unit sepeda dengan harga Rp500.000 per unit dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya ditanggung oleh konsinyur atau pengamanat dan komisioner atau konsinyi membuat laporan penjualan setiap bulan. Pencatatan transaksi tersebut yang dilakukan oleh Toko Leon sebagai konsinyur dan Toko Clara sebagai konsinyi adalah: yang pertama, Toko Leon mengirim 20 unit sepeda kepada Toko Clara dengan harga pokok Rp200.000 per unit dengan harga jual Rp500.000 per unit. Maka, Toko Leon akan mencatat konsinyasi keluar sebesar Rp4 juta di debit, pengiriman barang konsinyasi sebesar Rp4 juta di kredit. Toko Clara sebagai konsinyi hanya mencatat memo saja, yaitu diterima 20 unit sepeda dari Leon untuk dijual seharga Rp500.000 per unit dan mendapatkan komisi 10%. Transaksi kedua adalah Toko Leon membayar biaya angkut sebesar Rp250.000. Maka Toko Leon akan mencatat konsinyasi keluar sebesar Rp250.000 di debit dan kas sebesar Rp250.000 di kredit. Toko Clara tidak mencatat atau menjurnal transaksi tersebut. Yang ketiga adalah Toko Clara mengeluarkan biaya perakitan sebesar Rp200.000 yang didapat dari biaya perakitan per unit sebesar Rp10.000 dikali 20 unit sepeda yang akan dijual. Toko Leon tidak mencatat transaksi tersebut. Toko Clara sebagai konsinyi mencatat konsinyasi masuk sebesar Rp200.000 di sisi debit dan kas sebesar Rp200.000 di sisi kredit. Transaksi kedua adalah Toko Leon membayar biaya angkut sebesar Rp250.000. Maka Toko Leon akan mencatat konsinyasi keluar sebesar Rp250.000 di debit dan kas sebesar Rp250.000 di kredit. Toko Clara tidak mencatat atau menjurnal transaksi tersebut. Yang ketiga adalah Toko Clara mengeluarkan biaya perakitan sebesar Rp200.000 yang didapat dari biaya perakitan per unit sebesar Rp10.000 dikali 20 unit sepeda yang akan dijual. Toko Leon tidak mencatat transaksi tersebut. Toko Clara sebagai konsinyi mencatat konsinyasi masuk sebesar Rp200.000 di sisi debit dan kas sebesar Rp200.000 di sisi kredit. Selanjutnya, Toko Clara berhasil menjual 20 unit sepeda serta mendapatkan komisi 10%. Toko Leon tidak mencatat atau menjurnal transaksi ini. Toko Clara akan mencatat kas Rp10 juta di debit, konsinyasi masuk Rp10 juta di kredit. Nah, untuk pendapatan komisi yang didapatkan oleh Toko Clara, Clara akan mencatat konsinyasi masuk sebesar Rp1 juta di debit, dan komisi penjualan konsinyasi sebesar Rp1 juta di kredit. Yang terakhir, Toko Clara mengirimkan kas hasil penjualan ke Toko Leon. Terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa jumlah uang yang dikirimkan ke Toko Leon dengan cara konsinyasi masuk di kredit dikurangkan dengan konsinyasi masuk yang ada di debit. Maka hasilnya adalah Rp8.800.000. Maka Toko Clara sebagai konsinyi akan mencatat konsinyasi masuk Rp8.800.000 di debit, kas Rp8.800.000 di kredit. Selanjutnya, metode tidak terpisah. Karena pencatatan penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan penjualan biasa atau penjualan lainnya, maka tidak ada perbedaan dalam pembuatan jurnal. Contoh. Dengan contoh yang sama, kita bisa lihat perbedaan dan perbandingan pencatatan jurnal yang dilakukan oleh konsinyur dan konsinyi pada metode terpisah dan metode tidak terpisah. Untuk transaksi pertama, Toko Leon mengirim 20 unit sepeda kepada Toko Clara dengan harga pokok Rp200.000 dan harga jual Rp500.000 per unit. Maka Toko Leon sebagai konsinyur dan Toko Clara sebagai konsinyi akan mencatat memo. Selanjutnya, Toko Clara berhasil menjual 20 unit sepeda serta mendapat komisi 10%. Toko Leon tidak mencatat transaksi ini. Toko Clara mencatat kas 10 juta di debit, penjualan 10 juta di kredit, pembelian 9 juta di debit, penjualan 9 juta di kredit, di mana pembelian didapatkan dari 10 juta dikurang 10% dikali 10 juta, sehingga dapat Rp9 juta. Terakhir, Toko Clara mengirimkan kas hasil penjualan ke Toko Leon. Di sini kita bisa lihat bagaimanakah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut oleh konsinyur maupun konsinyi.
Sekian penjelasan tentang akuntansi penjualan konsinyasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.